Selamat datang di video materi saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Harun, salah satu mahasiswa kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan SDM dari teman kita, PPT teman kita Sudirman dan Syafi'i. Ini rambut masuk di telinga. Yang pertama dan yang paling utama, pentingnya pengembangan SDM. Pengembangan atau development adalah fungsi operasional kedua dari manajemen personal ya. Pengembangan karyawan baru atau lama perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Agar pengembangan dapat dilaksanakan dengan baik, harus lebih dahulu ditetapkan suatu program pengembangan karyawan. Ini harus ada program, guys, melakukan pengembangan karyawan. Tidak boleh langsung melakukan pengembangan tanpa adanya mekanisme ini, guys. Kecuali itu pengembangan karyawan secara individual. Definisi pengembangan. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Teori pendidikan dan pengembangan. Pertama, ini menurut Edwin B. Filippo, pendidikan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita seluruh menyeluruh. Kalau menurut Andreo F. Sikula, pengembangan mengacu pada masalah staf dan personel adalah suatu proses pendidikan jangka panjang menggunakan suatu prosedur sistematis dan terorganisasi dengan manajer belajar pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan. Teori pendidikan dan pengembangan. Selanjutnya masuk pada C, tujuan pengembangan. Jadi tujuannya itu banyak, guys. Tujuan dari pengembangan itu salah satunya produktivitas kerja. Jadi bisa lebih produktivitas lagi. Sebetulnya kayak bulan pertama masuk dia kerja, dia belum terlalu produktivitas. Tapi setelah itu bulan kedua dia mengikut pengembangan. Bulan ketiga naik produktivitas kerjanya. Lebih efisiensi karena pengetahuannya meningkat. Jadi dia tahu lagi bahwa jalan pekerjaan seperti ini ada jalan pintasnya supaya lebih efisiensi. Mengurangi kerusakan betul, karena ada peningkatan keilmuan. Mengurangi kecelakaannya tadi betul. Pelayanannya juga beda, moralnya juga beda karena meningkat pendidikannya. Kepemimpinannya juga karena mungkin beda jadi LDKI. Pelatihan atau infrastruktur. Pelatihan atau infrastruktur yaitu seseorang atau tim yang diberikan latihan pendidikan kepada karyawan. Pelatihan internal adalah seseorang atau suatu tim pelatihan ditugaskan dari perusahaan memberikan latihan atau pendidikan kepada karyawan. Jadi pelatihan itu banyak macamnya, guys. Ada pelatihan eksternal, pelatihan internal, dan pelatihan gabungan. Jadi kalau pelatihan internal itu dia, misal saya punya adik karyawan, saya latih, itu pelatihan internal. Kalau pelatihan eksternal, ini ada seseorang atau satu tim pelatih dari luar perusahaan diminta. Jadi semisal ada dari luar ya latih ke dalam lingkungan internalnya. Pelatihan gabungan. Jadi ada pelatih internal dan eksternal yang memberikan pengembangan kepada karyawan. Jadi itu. Metode pengembangan ada metodenya on the job, ada pistup, ada demonstrasi dan example, ada simulation, ada sheet, ada classroom methods. Kedua, metode pendidikan atau education metode, ada training methods, ada under studies,
job rotating dan plan progresif. Saya rasa cukup ya guys ya untuk pengembangan SDM. Untuk lebih lanjutnya mungkin kita bahas di lain waktu lagi ya guys ya. Jadi itu dari saya ucapkan terima kasih sudah menonton hingga akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next. Goodbye.